teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur di tengah-tengah masa pandemi dan bentang waktu yang memisahkan kita saat ini, kita masih memiliki kesempatan serta waktu untuk bersama-sama mengadakan ibadah kapel online. Dan biarlah kiranya melalui ibadah kapel pada hari ini kita boleh menerima satu sukacita yang besar. Bahkan kita boleh diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama nanti. Sebelum kita melanjutkan peribadahan kita pada hari ini, saya memberikan teman-teman waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Teman-teman yang terkasih, mungkin di saat-saat seperti ini banyak sekali ketakutan dan keraguan yang kita hadapi. Tetapi kembali firman Tuhan mau mengingatkan setiap kita. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5b mengatakan, "Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Kita percaya ketika Tuhan menyertai Musa dan menyertai Yosua, demikian juga Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Untuk itu saya mengajak teman-teman sekalian untuk kita mengangkat pujian Immanuel. Kesempatan dan waktu untuk kami bersama-sama beribadah kapel melalui online.
Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja atas setiap kami, Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera untuk kami mengikuti ibadah hari ini. Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah itu boleh menjadi rema untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan melanjutkan peribadahan ini. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sangat yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah yang menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kita. Dan hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi pondasi kokoh dalam setiap harapan kita. Untuk itu saya mengajak teman-teman kembali untuk kita bersama-sama mengangkat pujian Cornerstone. Berikut kita akan mendengarkan pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Stefanus Andri. Selamat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan, mahasiswa yang terhormat juga Bapak Ibu dosen. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Bersyukur untuk segala pimpinan penyertaan Tuhan yang boleh setiap hari kami rasakan. Kami berterima kasih bahwa Tuhan yang baik itu terus menjaga kami, terus menolong kami, terus menyertai langkah kehidupan kami. Dan kami bersyukur walaupun kami boleh melakukan perkuliahan secara online, tapi Tuhan memanggil kami, boleh kami datang beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing.
Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami dan ingin memberkati setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, berkati setiap kami dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan. Terpuji nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi shalom, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Penginjil Stefanus Andri. Saya alumni STB angkatan 2011. Dan saya bersyukur, berterima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh diberikan kesempatan untuk boleh memberitakan firman Tuhan, sharing kebenaran firman Tuhan kepada rekan-rekan sekalian, khususnya teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di dalam pembentukan Tuhan di Seminari Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Mari kita sama-sama juga saat ini belajar, dan kita percaya bahwa pembelajaran ini juga akan menjadi berkat juga bagi setiap kita. Secara khusus juga saya sudah terlebih dahulu diberkati, maka saya ingin men-sharingkan apa yang boleh saya dapatkan melalui perenungan kebenaran firman Tuhan yang ada. Hari ini kita akan belajar bersama dengan judul Christian Character Formation yang diambil dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kalau kita bicara tentang Christian Character Formation, kita bicara tentang karakter, kita pasti percaya bahwa di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita bicara tentang karakter, di dalam sebuah game, kita akan disuguhkan dengan karakter-karakter menarik dan pastinya berbeda karakternya satu dengan yang lain. Karakter-karakter yang di dalam game ini dibuat oleh seseorang yang disebut dengan startup atau pembuat game dengan tujuan dan rancangan yang diinginkan oleh sang startup game tersebut. Kita bisa dengan mudah mengganti bentuk luarnya, tetapi kita tidak bisa merubah karakter yang ada di in-game. Karena yang mampu merubah rancangan dan tujuan sebuah karakter hanyalah si pembuat game tersebut. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, apa itu karakter? Karakter adalah kebiasaan yang sering kita lakukan setiap hari sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan atau habit yang melekat di dalam diri kita. Karakter manusia bukan berasal dari suatu bawaan sejak lahir, namun lebih kepada bentukan dari lingkungan sekitar atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Pembentukan lingkungan ini akhirnya membentuk worldview seseorang dan lambat laun akan membentuk karakter seseorang. Nah, kalau kita perhatikan bersama juga bila seseorang tersebut selalu melakukan aktivitas yang positif, mungkin kita bisa bilang orang ini sopan berbicaranya, menghargai orang lain, senang menolong, dan lainnya, maka dapat dikatakan kemungkinan besar karakter yang dimiliki oleh orang tersebut adalah karakter yang sangat baik. Namun sebaliknya, jika orang tersebut seringkali melakukan aktivitas-aktivitas yang buruk seperti senang mencela, berbohong, dan selalu berkata yang buruk seperti yang kita bisa lihat, maka kita akan melihat bahwa kemungkinan besar karakter orang tersebut sama buruknya dengan perilakunya. Nah, ini yang disebut dengan karakter. Ada berbagai macam karakter manusia yang kita bisa temukan bersama. Karena kita bisa lihat begitu banyak latar belakang, keluarga, pendidikan, worldview yang dibentuk jadi mempunyai atau membentuk karakter itu. Banyak orang juga mempunyai penilaian antara satu dengan yang lain. Berkaitan dengan karakter, ada yang menilai orang ini karakternya baik, ada yang menilai orang ini karakternya tidak baik. Kenapa? Karena ada standar. Dan apa standarnya? Apa standar penilaian karakter seorang baik atau tidak baik? Dan karakter seperti apa yang memang Tuhan inginkan kita miliki bersama? Terlebih lagi setiap kita yang adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Penilaian baik atau buruk sebuah karakter diukur dari lingkungan. Sekali lagi, penilaian baik atau buruk sebuah karakter itu diukur dari lingkungan.
Kalau di lingkungannya dia menganggap bahwa kebiasaan itu menjadi satu hal yang tidak baik, maka standar pengukurannya itu adalah budaya itu sendiri. Tetapi kalau di dalam satu budaya menganggap ini baik, tetapi di budaya lain mungkin itu tidak baik buat budaya ini. Jadi standarnya adalah bagaimana lingkungan, keluarga, dan kebudayaan itu. Tetapi kalau kita lihat standar karakter murid Kristus, jelas standarnya adalah penilaian yang ada di dalam firman Tuhan. Standarnya itu firman Tuhan. Ini akhirnya menjadi tujuan baru setiap kita yang sudah ditebus oleh Kristus, yaitu untuk serupa dengan Kristus. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Kita mau buka firman Tuhan dari Kolose, pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat keempat. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya mau membaca, mendengarkan, terlebih lagi yang mau melakukan firman Tuhan itu hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa di awal ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang baik, dan Dia pastinya mempunyai rancangan juga yang baik, ya. Yang artinya setiap kita itu diciptakan oleh Tuhan mempunyai karakter-karakter juga, Bapak Ibu. Bagaimana yang artinya kita diizinkan Tuhan memiliki jalan cerita, memiliki kehidupan, memiliki panggilan, serta karakter yang berbeda-beda, namun dengan tujuan yang satu, yaitu maksudnya tujuannya pasti yang baik dan indah bagi setiap kita. Tetapi pada saat manusia jatuh di dalam dosa, kita kehilangan gambar itu. Kita kehilangan gambaran akan yang baik. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Ketidaktahuan kita itu akan kebenaran gambaran yang baik membuat manusia terus terjerumus di dalam dosa, dan akhirnya membentuk karakter yang salah, karakter yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan akhirnya membentuk karakter yang tidak sesuai dengan blueprintnya Allah. Pada akhirnya kita kehilangan identitas karakter kita. Jadi bagaimana karakter Kristen itu terbentuk? Pertama, jelas ketika kita tidak mempunyai identitas, kita kehilangan identitas. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan identitas kita. Dosa membuat kita tidak mengenal siapa kita. Kita kehilangan tujuan kita kehilangan gambaran dari kemuliaan Allah, kita kehilangan sifat-sifat yang sesuai dengan kebenaran, dan kita kehilangan identitas kita. Karena tanpa identitas, kita tidak mampu untuk menemukan tujuan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Ketika kita kehilangan identitas, kita tidak mengerti panggilan yang Tuhan beri kepada kita. Yang akhirnya karakter kita pun terbentuk bukan karena Tuhan, bukan karena keinginan kita akan Tuhan, tetapi karakter kita terbentuk di lingkungan dunia yang berdosa. Dan akhirnya kita terbawa dengan lingkungan yang berdosa ini, bukan berdasarkan Kristus. Kita tidak lagi mengenal identitas kita yang sebenarnya, karena kita mulai sama dengan dunia. Kenapa formasi karakter itu penting? Karena sekali lagi formasi karakter ini membuat kita menemukan identitas kita. Kalau seandainya kita tidak pernah menemukan identitas kita, kita terus bertanya siapa kita, bagaimana mungkin kita tahu tujuan hidup kita? Karena itu, yang pertama kali harus dilakukan adalah menemukan identitas kita.
Rasul Paulus di ayat ke-1 mengingatkan setiap kita bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hal ini menekankan bahwa status kita, identitas kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Tetapi kita seharusnya menjadi pribadi yang berbeda. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah identitas yang kita miliki ketika kita dibangkitkan oleh Kristus. Bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan memberikan kita chance, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah ingin setiap kita sadar untuk kita tidak sama dengan dunia ini. Tidak terus mengikuti dosa, karena Tuhan tahu kita tinggal di dalam dosa. Karena itu kalau kita perhatikan bersama, begitu banyak kata berubahlah, berpalinglah, bertobatlah di dalam Alkitab. Ini menunjukkan Tuhan benar-benar mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk kita tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus berubah menjadi lebih baik. Bahkan kalau Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian melihat konteks di dalam Kolose pasal yang ketiga, berbicara tentang manusia baru. Di sana salah satunya adalah bagaimana mematikan, membuang, kenakanlah, hendaklah, lakukanlah, semua kalimat kata perintah itu diberikan untuk menyadarkan kita. Terlebih lagi bicara tentang matikanlah segala hawa nafsu, segala hal di dalam kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi status kita, identitas yang diberikan yang baru oleh Tuhan bukan lagi menjadi orang-orang yang sama dengan dunia ini, tetapi kita dibawa, dimerdekakan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Kristus untuk kita mempunyai identitas yang baru, identitas sebagai anak-anak Allah. Bagaimana bisa membentuk karakter kita? Kita harus sadar bahwa kita tidak sama dengan dunia ini. Itu identitas kita. Pembentukan bukanlah hal yang enak. Teman-teman yang masih terus di dalam pembentukan di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, bukan hal yang enak di dalam pembentukan. Saya mengalaminya dan saya percaya banyak rekan-rekan juga mengalami pembentukan. Dan pembentukan bukan hal yang mudah. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mudah dibentuk oleh Tuhan. Tetapi pada saat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, kita jauh dari Tuhan, semakin kita sulit untuk menerima pembentukan itu. Tujuan Kristus datang ke dalam dunia betul untuk memberikan keselamatan bagi manusia berdosa. Tetapi salah satu tujuan lainnya adalah untuk memberikan teladan dan juga memberikan identitas yang baru. Jadi Kristus menjadi standar baru untuk karakter kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah serupa dengan Kristus? Mungkin setiap kita tahu bahwa tujuan kita menjadi murid Kristus adalah untuk serupa dengan Kristus. Tetapi betulkah karakter kita sudah serupa dengan Kristus? Ataukah kita hanya tahu teorinya? Karakteristik Kristus yang harus kita miliki adalah satu, jelas harus menjaga kekudusan. Tadi kita berbicara tentang iblis, bagaimana iblis terus menarik kita, terus menjatuhkan kita supaya kita punya kebiasaan, mempunyai karakter yang terus di dalam dosa. Dan ketika itu menjadi sebuah karakter, hal ini sungguh sulit untuk diubah. Karena itu Kristus datang menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, tetapi dia datang juga diizinkan Tuhan sama-sama mengalami pencobaan, sama-sama digoda oleh iblis. Tetapi berbeda dengan dia, dengan setiap kita, dia tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi kita ketika digoda, kita jatuh di dalam dosa. Tetapi dia dikatakan sama sekali tidak jatuh di dalam pencobaan. Kalau Kristus yang adalah Tuhan kita mempunyai sifat yang kudus, identitasnya adalah Allah yang kudus, maka saya percaya Tuhan juga memanggil kita untuk hidup kudus di dalam kekudusan. Karena Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab akulah Allah yang kudus. Identitas ini harusnya memperbaharui kita. Status ini seharusnya membuat kita sadar, sebagai anak-anak Tuhan kita harus mempunyai karakter yang seperti Kristus. Karakter apa? Kudus. Hidup kudus di dalam
menjalani segala aspek kehidupan kita. Banyak tantangan ketika kita menjaga kekudusan, tapi yakinilah ketika kita jaga kekudusan itu, Tuhan akan terus menolong kita, membantu kita, sehingga akhirnya kita boleh dipakai oleh Tuhan. Masalahnya, apakah pikiran kita kudus? Apakah perkataan kita kudus? Apakah tindakan kita kudus? Apakah kita punya sifat yang serupa dengan Kristus? Kita seringkali melihat banyak orang Kristen di gereja, apalagi hamba Tuhan, hidup sangat rohani. Sampai mungkin malaikat aja minder ketika melihat orang-orang yang terlalu rohani. Tetapi saat mereka keluar dari gereja, atau mungkin dari sekolah tinggi teologi, dia keluar dari sana, mungkin yang minder bukan lagi malaikat, yang minder mungkin setan, iblis. Kenapa? Karena ketika kita jauh dari kekudusan, kita jadi jatuh di dalam dosa. Kita seringkali mengikuti hawa nafsu kita. Oke, di gereja baik, oke, di seminari kita kelihatan baik, tetapi hasilnya ketika kita keluar, banyak hal yang mungkin bukan jadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Padahal Tuhan mau setiap kita punya sifat, punya karakter kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, karakter itu lebih penting daripada karir. Karir kita akan bawa sampai ke liang kubur, tetapi karakter kudus akan kita bawa sampai pada kekekalan. Jadi kita harus mengerti identitas kita, baru kita bisa tahu bagaimana kita mau dibawa kemana karakter hidup kita. Yang kedua, tadi bicara tentang identity, yang kedua bicara tentang mentransformasi keinginan kita. Teks di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua, Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kata pikirkanlah di dalam bahasa Yunani menggunakan kata proneo, yang lebih menekankan bukan sekedar menetapkan pikiran secara intelektual, tetapi juga lebih bicara mengenai apa yang kita inginkan, apa yang kita suka, apa yang kita pilih. Untuk memiliki karakter Kristus, jelas kita harus selalu menyukai apa yang Kristus sukai. Kalau kita mau mencontoh seseorang, kita pun harus melihat, kita harus suka dulu kepada orang yang kita mau contoh. Kita mengidolakan seseorang, kita harus suka dulu kepada orang itu, baru kita mengikuti trennya. Nah, ini juga sama, untuk memiliki karakter Kristus, kita harus selalu menyukai apa yang Kristus sukai. Kita harus menyukai Kristusnya dulu, menginginkan apa yang Kristus inginkan, menyukai apa yang Kristus sukai, apa yang Kristus rindukan. Jelas di dalam firman Tuhan kita membaca bahwa hal yang paling dirindukan Kristus adalah berelasi secara intim dengan Tuhan, dekat dengan Bapa. Itulah kerinduan dia. Dia selalu rindu untuk datang berelasi dengan Tuhan. Apakah kita juga rindu berelasi dengan Tuhan? Banyak orang Kristen merasa dekat dengan Tuhan, tetapi cuma perasaan aja, cuma merasa dekat aja. Namun kenyataannya kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Ketika seorang benar-benar mempunyai keintiman dengan Tuhan, artinya dia akan selalu merasa nyaman ketika berelasi dengan Tuhan, selalu rindu untuk belajar tentang dia setiap saat. Menyenangkan dia adalah inti dari komitmen kita. Menjadi seperti dia adalah jantung dari ambisi kita. Dan membawa kemuliaan bagi namanya adalah hasrat yang paling dalam di dalam kehidupan kita setelah kita dibangkitkan oleh Kristus. Transformasi keinginan kita atau desire kita, hasrat kita, ambisi kita adalah pusat pembentukan karakter Kristen sejati. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita tidak pernah menyukai apa yang kita lakukan sekarang, maka kita akan melakukannya dengan paksaan. Jika kita tidak pernah menyukai Kristus, kita tidak pernah mau berelasi dengan dia secara tulus dan secara intim. Dan ujung-ujungnya hanya menjadi topeng, hanya menjadi kedok dan sebuah legalisme yang kita lakukan. Jadi kita tidak pernah menyukai untuk mengasihi sesama, tidak pernah ada keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada akhirnya yang kita lakukan adalah kepura-puraan dan berakhir pada sebuah frustasi dan kejenuhan di dalam sebuah pelayanan. Pertanyaannya, bagaimana dengan setiap kita? Apakah saat ini kita sedang melakukan apa yang kita sukai?
yang juga disukai oleh Kristus? Ataukah saat ini kita sedang terpaksa melakukan apa yang Tuhan sukai? Desire, keinginan, dimulai dari identitas. Identitas itu memberikan desire, keinginan untuk mau mencintai apa yang Tuhan cintai, dan kemudian akhirnya membentuk sebuah habit yang baru. Yang ketiga adalah habit, kebiasaan yang seharusnya ada di dalam kehidupan seorang percaya adalah kebiasaan yang selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tindakannya tercermin dari apa yang kita sukai. Seorang yang benar-benar mencintai pasangannya tidak hanya dibuktikan melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan atau actionnya. Jika kita terus bertindak seperti Kristus, meniru Kristus, lama-kelamaan kita menjadi seperti Dia. Kebiasaan itu terus ada. Ketika kita terbiasa untuk membaca firman Tuhan, merindukan firman Tuhan, melakukan kebaikan menjadi berkat, itu akan menjadi kebiasaan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita kebiasaannya ngomong kasar, nyontek, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, maka itu yang akan membentuk karakter kita dan menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-12 sampai 17 memperlihatkan bagaimana karakter yang telah diubahkan Kristus. Karakter yang memiliki belas kasihan, karakter yang memiliki kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mau mengampuni orang yang menyakiti kita, memiliki kasih di dalam seluruh aspek kehidupan, selalu menjadi berkat di keluarga, masyarakat, dan komunitas kita, dan melakukan segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur, yang akhirnya membuat kita pun merindukan itu. Karakter itu akhirnya membuat dari desire itu membuat kita mempunyai habit, kebiasaan yang baru. Kebiasaan baru itu terus membuat kita supaya kita juga terbiasa mengikuti langkah Tuhan, mengikuti teladan Tuhan. Tuhan mengizinkan setiap teman-teman mahasiswa saat ini boleh melakukan kuliah di rumah. Bukan artinya Tuhan pending membentuk kita. Teman-teman, bukan artinya Tuhan pending membentuk kita. Tetapi jadikanlah setiap hari, setiap saat sebagai pembentukan karakter kita menjadi hamba Tuhan yang nantinya akan memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh saya bagikan boleh menguatkan setiap kita, mengingatkan kita, khususnya ketika saat ini kita boleh studi secara online, kita boleh dibentuk di rumah kita masing-masing. Kita tetap meyakini bahwa kuasa Tuhan mampu membentuk kita, membentuk karakter kita semakin hari semakin lebih baik lagi, semakin hari semakin lebih giat mencintai Tuhan, dan semakin hari kita mempunyai keinginan mencintai Tuhan, merindukan Tuhan, dan merindukan apa yang Tuhan kerjakan juga di dalam kehidupan, sehingga itu menjadi teladan yang nyata yang bisa kita contoh. Formasi karakter yang baik adalah menteladani Kristus, Tuhan kita yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini kami boleh sama-sama dengarkan. Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dimanapun saat ini kami berada, mungkin ada di rumah kami, di daerah masing-masing, di tempat kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan terus membentuk kami. Tuhan terus menjamah kami. Ketika kami di dalam pembentukan studi, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus menolong kami, berikan kami pembentukan karakter itu Tuhan. Ketika kami dibentuk, izinkan kami juga menemukan identitas kami. Kami tahu bahwa Tuhan menciptakan kami sungguh amat baik. Maka itu Tuhan berikan kami panggilan yang jelas daripada Tuhan, tujuan yang jelas daripada Tuhan. Untuk kami juga merindukan, kami juga mencintai Engkau dengan tulus hati, menyukai itu semua. Dan kami mau rindu Tuhan, mengasihi Engkau lebih dalam lagi, dan itu menjadi kebiasaan yang kami akan terus lakukan. Dan kami yakin karakter itu terus terbentuk sampai nanti ketika Engkau datang kembali, Engkau mendapati kami. Kami tetap setia dan serupa dengan Engkau. Tuhan pimpin kami, berkati setiap kami. Berkati setiap perkuliahan yang kami lakukan secara online. Dan terus berikan kami hikmat. Berkati setiap dosen-dosen yang mengajar. Dan terus berikan kesehatan, kekuatan. Untuk setiap dosen juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.